Apa namanya? Tidak seperti kita. Kita makan ya yang terdengar suara gigi kita ya. Kemeletaknya, geraham kita. Tapi kalau sahabat yang terdengar suara makanannya bertasbih, dengar. Mulut kita ini, kalau menikmati makanan ini bisa terasa nikmat sampai sekujur tubuh atau hanya cuma di lidah saja? Di lidah. Ini kalau sahabatnya Nabi SAW makan itu sekujur tubuh merasa nikmat. Melihat sekujur tubuh merasa nikmat. Itu namanya jasmaninya hidup. Kata ulama kalau Ramadan semangatnya jangan makanan. Tapi jangan sampai kemudian pulang dari sini bilang sama suaminya, kata Ustadz tuh kalau Ramadan semangatnya jangan makanan mas. Jadi insya Allah 1 bulan saya nggak akan masak. Kita cukup berbuka dengan kurma, sahur dengan kurma, belajar zuhud. Masya Allah. Ini salah belajar ya, salah belajar. Yang dimaksud itu artinya yang di kepala itu jangan mikir makanan melulu gitu ya. Jangan mikir makanan saja. Ayo mikir gimana sholat 5 waktu bisa berjamaah. Ya 5 waktu berjamaah. Bagaimana sholat sunnah, rawatib, qabliyah, ba'diyah bisa kita jalankan sempurna. Bagaimana sholat tarawih bisa kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan. Bagaimana witirnya bisa kita lakukan sempurna kalau malam Jumat dibuat istimewa. Witirnya lebih banyak misalnya ya. Bagaimana bisa sedekah lebih banyak, baca Al-Quran lebih banyak. Semuanya sudah disusun secara sistematis. Sudah ditata ya, ditata. Bagaimana itu bisa terlaksana? Harusnya kita mikir semacam itu. Mikir biar nanti Ramadan ibadah kita itu meningkat dengan cukup tajam. Nah kalau Ramadan boleh itu, meningkat. Setelah Ramadan turun lagi, nggak apa-apa. Tapi jangan terjun bebas. Ya turun lagi nggak apa-apa, tapi jangan terjun bebas. Ramadan gaspol, setelah Ramadan mungkin ya otomatis berkurang. Ya otomatis berkurang karena setannya udah pada kembali. Kalau Ramadan kan setannya lagi ditahan dulu ya, ditahan. Kita ibadah lebih ringan. Begitu adzan maghrib 1 Syawal, malam hari raya, setannya balik semua. Masjid langsung sepi. Maghrib itu yang tadinya full mungkin penurunan 90% ya. Jadi sepi. Ya jangan sedrastis itu ya, jangan nurun boleh, jangan drastis. Oh sholat 5 waktu bisa saya pertahankan berjamaah. Wah kalau 20 rakaat tarawih di luar Ramadan, qiyamul lail 20 rakaat berat, saya ambil witirnya saja 3. Nah, itu namanya turun tapi enggak drastis. Ada yang dipertahankan terus. Sepanjang tahun, seumur hidup. Orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah mengharamkan tubuhnya dari siksa api neraka. Nah kalau kita senang kan ya, marhaban ya. Selamat datang, namanya senang. Kalau ada tamu cuman kita diem toh, ya enggak senang namanya. Ramadan ini seperti tamu yang datang ke rumah kita. Ya marhaban bika ya Ramadan, ya marhaban bika ya Ramadan. Lagunya Alisa Maksum tadi fals soalnya, berubah belok. Saya jadi ikut belok juga. Tadi waktu latihan sama saya bagus. Begitu sampai di sini grogi, selalu begitu. Ya, kalau saya aja tadi waktu khutbah Jumat, saya ini kalau sholat Jumat kan hampir tidak pernah mau ngimami. Karena begitu duduk di mihrab, Jumatan ya, bisa hilang itu. Ini mau ngapa itu ya. Tadi sholat Jumat, khutbah Jumat itu, ini sudah baca rukunnya belum ini tadi ini. Blank, sudah blank gitu. Kalau tidak pegangan contekan, wassalamualaikum itu. Karena wibawanya sholat Jumat. Nah, termasuk Ali Maksum sering kalau udah sampai di sini, hilang semua. Lagunya kadang belok kanan, kadang belok kiri, kadang ngerem mendadak. Insyaallah, coba lihat teksnya tadi.
يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان. Loh, ini enak kan? Tadi enggak gini kan? Enggak, beda. Lanjut. رجعنا الكريم بمحض امتنان يجود علينا بسكن الجنان. Amin. Rajaunal karim bimahdil imtinan يجود علينا بسكن الجنان. Rajaunal karim, kami berharap kepada Allah Al-Karim, Allah yang Maha Dermawan. Asma Allah Al-Karim ini kalau di bulan Ramadan dianjurkan untuk dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kan Allah punya Asmaul Husna banyak ya, lebih dari 99, cuman yang ma'ruf, yang dikenal ada 99 berdasarkan dari Al-Quran. Sementara menurut para ulama lebih dari 1000 namanya Allah, lebih dari 1000 nama Allah. Khusus untuk bulan Ramadan yang sering dianjurkan untuk dibaca itu Al-Karim. Makanya kalau di bulan Ramadan kita sering mendengar di antaranya doa khatmul Qur'annya Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW ya. Al-Fusul itu doa khatmul Qur'annya diawali Ya Karim Allahumma salli, Ya Karim Allahumma, Ya Karim. Kenapa asma Allah Ya Karim ini banyak didengungkan di bulan suci Ramadan? Karena suatu ketika istri tercinta Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika duduk bersama Nabi Muhammad SAW di bulan suci Ramadan, ngomong, wahai Nabi SAW, kalau saya ketemu Lailatul Qadar, apa yang harus saya minta? Minta apa enaknya? Jadi pertanyaannya itu cerdas. Ketemu Lailatul Qadar, kan Allah minta apa dikasih gitu ya. Jangan salah minta, ya jangan salah minta. Ya biar enggak salah minta karena itu peluang besar ya, peluang besar. Maka nanya kepada Nabi Muhammad SAW, nanya sama suaminya, kekasih Allah Ta'ala, saya minta apa? Nabi mengatakan, ucapkan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni ya karim. Ditutup dengan ya karim. Itu dari situlah maka kalau bulan Ramadan yang sering dipakai asma Allah bukan ya Allah, bukan ya Rahman, bukan ya Rahim, tapi ya Karim. Rajaunal Karim bimahdim tinan najudu alaina bisuknil jinan. Rajaunal Karim, kami berharap kepada Allah Al-Karim yang Maha Dermawan, bimahdim tinan, murni karena pemberiannya Allah, bukan karena usaha kami. Yajudu alaina, Allah bermurah hati kepada kami, kepada kita, memberikan kita ketetapan sebagai penghuni surga. Jadi mau jadi warga surga itu yang daftarnya dari sekarang. Saya mau tinggal di perumahan sana, daftar dari sekarang. Nah, Ramadan itu waktu yang tepat untuk daftar sebagai penghuni tetap surga. Mau atau enggak mau? Mau atau enggak mau? Mau ya, penghuni tetap surga. Nah, untuk daftar sebagai penghuni tetap surga, yang menetapkan Allah, yang ngasih Allah, yang terima Allah, jangan pamer amal. Ya jangan pamer amal, tapi doa ini dibaca setelah sholat tarawih 20 rakaat. Setelah sholat tarawih 20 rakaat, ya, isya berjamaah, tarawih, witir, ngomongnya itu bukan pamer amal, tapi ngomong, ya Allah murni karena karuniamu. Ya tolong beri kami status sebagai penghuni surga, bisuknil jinan, surganya Allah Ta'ala. Bukan jannah, bukan cuma satu tempat di surga, tapi jinan. Banyak tempat di surga, karena surga itu bertingkat-tingkat. Pintunya ada 8. Salah satu yang masuk surga dari ke-8 pintu itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu masuk surga bebas dari pintu manapun yang beliau pilih. Sementara umumnya manusia masuk surga itu lewat
satu pintu, ada yang lewat pintu puasa, ada yang lewat pintu sodakoh, ada yang lewat pintu jihad. Ya, Sayyidina Abu Bakar lewat 8 pintu manapun boleh, bebas. Nah kemudian ada tingkatan-tingkatan di surga, kita minta bisa masuk ke semua tingkatan yang kita inginkan itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lagi-lagi bimahdim tinan, murni karena karunia Allah. Jadi jangan mengandalkan amal, tapi harus beramal sebanyak mungkin. Seperti dalam kitab Al-Hikam, min alamatil i'timad al-amal nuqsanur roja inda wujudi zalal. Salah satu tanda orang bersandar pada amal, kalau terpeleset pada kesalahan, maka harapannya itu berkurang. Jadi amal itu memang harus dilakukan, tapi jangan jadikan sandaran. Amal yang banyak jangan jadikan sandaran. Sandarannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tolong beri saya tempat di surga. Terus وَيَجْمَعُنَا فِي رُبُوعِ الرِّضَى وَيُحْيِي الْقُلُوبَ وَيُحْيِي الْجِنَانَ. Ayo, salah itu bacanya. Wa yuhyil quluba wa yuhyil janan. Bukan jinan, kalau jinan surga, janan tubuh. Ya. Kita juga minta sama Allah untuk dikumpulkan di surganya Allah, di tempat-tempat keridhaannya Allah Ta'ala. Kemudian Allah hidupkan hati kita dan hidupkan jasmani kita. Jadi jasmani ruhaninya hidup. Orang itu kalau sudah jasmaninya hidup, ruhaninya hidup dalam taat pada Allah Ta'ala, ya itulah hidup yang sebenarnya. Saya mau nanya, jasmani kita ini hidup atau mati? Menurut ilmu biologi, menurut ilmu syariat, ilmu langit ya, jasmani kita ini hidup atau setengah mati? Contoh yang jasmani hidup ya, contoh jasmani hidup. Pendengarannya sahabat. Pendengaran itu kan jasmani ya. Sahabat itu pendengarannya bisa mendengar suara tasbih makanan yang sedang dimakan. Kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dahulu kami mendengar suara tasbih makanan yang sedang kami makan. Ya enggak seperti kita makan ya yang terdengar suara gigi kita ya, kemeletaknya, geraham kita. Tapi kalau sahabat yang terdengar suara makanannya bertasbih, dengar. Mulut kita ini, kalau menikmati makanan ini bisa terasa nikmat sampai sekujur tubuh atau hanya cuma di lidah saja? Di lidah. Ini kalau sahabatnya Nabi SAW makan itu sekujur tubuh merasa nikmat. Melihat sekujur tubuh merasa nikmat. Itu namanya jasmaninya hidup. Nah kalau kita ini jasmaninya masih ya setengah hidup, setengah mati. Enggak jelas ya, enggak jelas. Nah kalau udah jasmaninya hidup, Masya Allah. Hidup tuh nikmatnya luar biasa. Penciuman, kalau jasmani sudah hidup nih penciumannya juga beda, jadi tajam. Kok harum ya? Padahal itu pada belum mandi semua. Kok harum ya? Karena ternyata mencium aroma ruhaninya orang yang beriman. Ruhnya itu harum. Itu namanya penciumannya hidup. Nah kalau kita, ya sudah beginilah kita. Alhamdulillah. Ya di level kita ini sudah luar biasa. Nah kita minta dijadikan jasmani, ruhaninya hidup, jasmaninya juga hidup. Orang kalau udah jasmaninya hidup ini seorang istri melihat suami jadi ganteng. Nah ini sekarang ada yang istrinya komentar, suamiku ganteng banget. Temennya istrinya nih sama-sama perempuan ngomong, meripatmu tambah nosek ilo. Iya, itu matamu tolong dibawa ke dokter dulu tuh. Sakit itu penglihatanmu itu. Suami kayak gitu dibilang ganteng banget. Kenapa? Ini karena istrinya penglihatannya hidup. Sehingga melihat suami itu jadi indahnya luar
biasa. Ini kalau penglihatannya rusak, suaminya yang ganteng aja dibilang jelek. Alah, wajah kayak gitu aja kok dipamerkan, welek-welek. Padahal gantengnya luar biasa, penglihatannya rusak. Setengah mati itu penglihatannya. Kenapa? Karena tidak dibesarkan dengan halal, tidak diajak taat. Nah, Ramadan saatnya kita minta fisik kita hidup, roh kita juga hidup. Sehingga kita betul-betul bisa secara sempurna menikmati bulan suci Ramadan. Lanjut. بجاه الذي عمنا فضله حبيب الإله حبيب الزيان Bijahilladzi amana fadluh, dengan berkat kebesaran Rasulullah SAW yang kebaikannya itu meliputi kita semua. Ada yang nanya ini, kok bisa kebaikannya Nabi SAW meliputi kita semua ya? Kita aja ketemu belum, kan gitu kan? Kok bisa? Dengan sekedar menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, itu langsung makom kita naik. Karena kita jadi umat yang terbaik. Jadi umat yang terbaik itu karena apa? Karena nempel ke nama Nabi Muhammad SAW. Itu satu. Kemudian yang kedua, banyak itu ya. Kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, itu kita mendapatkan syafaatnya bukan syafaat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, bukan. Syafaat yang paling besar itu syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Sementara Rasul menyatakan SAW, beliau itu akan betul-betul puas kalau semua umatnya masuk surga. Ya, dan Allah sudah menjamin nanti Allah akan beri kamu sesuatu yang membuat kamu puas, ridho. Ini kebaikannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita berharap sama Allah agar kita dapat semua yang kita minta tadi dengan berkat kebesarannya Nabi Muhammad SAW. Bukan amal kita, tapi kebesaran Nabi Muhammad SAW. Lanjut. يجود علينا بما نرتجي ويدخلنا في حصول الأمان. Allah berderma, bermurah hati, memberikan apa yang kita harapkan. Kita kan punya harapan banyak tuh ya. Nanti dikasih sama Allah Ta'ala, kemudian kita dimasukkan ke benteng keamanan. Jadi dimasukkan dalam benteng yang melindungi kita dari segala keburukan dunia dan akhirat. Nah, ini doa-doa ini dibaca di bulan Ramadan dalam bentuk syair biasanya di masjid-masjid, di langgar-langgar, di surau-surau. Yang tidak paham itu ya, apa itu kok ada ibadah kok pakai dilakukan ya, dilakukan. Nah, doa itu kalau dilakukan kan jadinya indah. Dilakukan dengan irama-irama yang benar ya, jadinya indah. Di hati itu lebih merasuk ya. Ada yang dilakukan biar mudah diikuti orang banyak, ada yang tidak dilakukan. Semua kita praktekkan. Ya, semua kita praktekkan biar sempurna. Ya, biar semua orang bisa dapat. Kadang ada orang itu yang dikasih lagu enggak tersentuh hatinya. Ada orang yang dikasih nangis-nangis enggak nangis. Tapi dengar suara irama, ya berirama langsung dia kena hatinya. Maka apapun yang bisa membuat masuk ke dalam hati manusia, ya itu kita pakai. Nah ini biasanya ditutup untuk penutupan selesai rangkaian tarawih. Ya marhaban bika ya Ramadan, ya marhaban bika ya Ramadan. Ya Lis, coba lupa. Ya marhaban bika ya Ramadan, ya marhaban bika ya Ramadan. Ya mirip sudah, bagus. Hampir. Mic-nya dijauhkan karena enggak pede. Ya. Insya Allah begitu ya. Jadi di bulan Ramadan itu saatnya berdoa. Dan asma Allah ya Karim ini yang hendaknya sering disuarakan. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim.
Karena kalau kita lihat di bulan Ramadan, Nabi kita Muhammad SAW itu yang sangat dermawan, jauh lebih dermawan. Di bulan Ramadan jauh lebih dermawan. Nah, harapannya kita itu nyontoh itu. Kalau Ramadan kita lebih dermawan. Majlis Ar-Raudhah, kalau kedermawanan Majlis Ar-Raudhah biasanya ngasih makan Jumat malam, Kamis pagi. Betul kan? Jumat malam, Kamis pagi. Kalau Ramadan tiap hari. Ya tiap hari. Buka sahur, traweh ini. Itu namanya ada peningkatan, peningkatan sebagai bentuk majelis ya, kebaikan orang banyak, hasil ikut andil orang banyak. Nah, secara pribadi kedermawanan kita meningkat enggak itu? Sama kakak kita, sama adik kita ya, sama keponakan, sama paman, sama bibi. Kalau Ramadan harus meningkat. Kalau biasanya kirim buah sebulan sekali, ya, ini Ramadan mungkin sepekan sekali. Kedermawanannya meningkat. Kalau kita bersikap dermawan, maka Allah Maha Dermawan. Ya Allah Maha Dermawan. Nanti Allah akan membalas kita dengan kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya baca satu buku, di situ diceritakan ada satu orang soleh ulama. Beliau itu kalau bagi sedekahnya enggak pernah dikasihkan. Dikasihkan tidak pernah. Jadi barang yang mau disedekahkan itu beliau pegang dengan dua tangan beliau. Dia pegang gini. Lah yang terima ngambil. Ditanya sama orang, kenapa kamu setiap sedekah kok kamu pegang begini? Ya dipegang, bukan dilongkan begini, tapi dipegang di bawah begini. Jawabannya, saya enggak mau tangan saudara saya itu terletak di bawah. Karena disebutkan dalam hadis tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Saya pengen saudara saya lebih mulia dari saya. Itu mikirnya ulama itu yang sudah dermawan ya, sampai seperti itu loh. Sampai seperti itu. Ini Al-Karam, kedermawanan, orangnya namanya Karim. Tuhannya Al-Karim, yang maha dermawan. Nah kalau antum butuh sesuatu sama Allah Ta'ala, pengen cepat kabul, ya baca itu tuh. Tolong jangan di-share ya. Nanti banyak yang kabul nanti. Ya Karim, mau tawaf, mau sa'i, sofa, marwah ya. Mau di jalan manapun, di tempat yang kabul-kabul, teriakan itu dalam hati yang kenceng. Nah, di lisan yang tidak usah keras-keras tapi mantap ya. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sampai kita merasa terhubung dengan Allah yang maha dermawan. Karena begitu kita nyebut Allah maha dermawan, kita tuh pasti merasa gak punya apa-apa. Gak bisa apa-apa. Tolong saya ya Allah, kamu kan maha dermawan. Tolong berderma kepada saya, kan begitu ya. Ya Karim, ya Karim. Nah seringkali kita itu kalau doa yang dikedepankan usaha, ya Allah saya udah begini, tolong wujudkan. Betul ya? Ya Allah saya udah begini, tolong bereskan. Benar atau enggak benar nih? Nah, jadi kita masih nunjukkan usaha. Tapi kalau udah nyebut ya Karim itu mentok. Saya enggak bisa apa-apa, saya enggak punya apa-apa, saya hanya minta sama kamu ya Allah, kedermawananmu. Ya Karim, ya Karim. Menunjukkan orang yang sangat penuh harap pada Allah Subhanahu wa ta'ala.